menikah itu penuh dengan tanggung jawab kan. Betul Oke. sekali. Jadi ya pasti namanya hidup kan nggak sepenuhnya bahagia ya kan Mas ya. Betul. Pasti ada Lika-likunya. lika-likunya. Jadi kalau berekspektasi bahagia pasti kamu akan kecewa. Betul Nah. banget. Kehidupannya sesungguhnya itu akan kalian rasakan kalau sudah menikah. Wih, Ya Betul karena banget. udah tinggal sendiri ya kan, nggak sama Hmm. orang tua. Jadi gimana Iya. kita bisa survive sendiri, Betul. struggle dengan sendiri. Kita bisa saling menguatkan dengan pasangan. Itu yang Betul luar banget. biasa sih sebenarnya. benar. Betul. Ya kan? Hai guys, kembali lagi. Jangan gitu. Ayolah serius opening. Nggak, Jangan. serius. Om ini. Ya oke ulang. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Kita lagi sejalan dengan Hati. Aku hari ini podcast bersama Om guys. entotmu Om berusia 45 tahun. gendeng. Itu tua. Enggak. Ini kabar-kabar baru itu ada berita-berita apa dulu, Chef? Oke, sebelum kita masuk ke topik atau tema pembicaraan kita hari ini, kita mau sedikit mereview hal yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Oke. Salah satunya yang paling dekat ya sama lokasi kita. Kemarin ada insiden di Kalijagir. Sebenarnya masih belum jelas sih itu sebenarnya atau orang tenggelam. Ya. Itu masih belum jelas karena mungkin ya emang ditutupin atau gimana kita nggak tahu ya. Iya. Udah Atau ditemukan tenggelam gitu. Jadi kayak ya itu ada intinya ada orang tenggelam di Kalijagir. Iya, Surabaya. Terus habis itu ada apa lagi Mas? Ada apalagi, Chef? Aku lagi nggak baca skrip lagi. Oke. Ya banyak lah akhir-akhir ini yang terjadi. Kayak kemarin juga ada berita dari BMKG kalau Pulau Jawa itu merah gitu guys, dari citranya itu. Jadi emang lagi panas banget ya akhir-akhir Ya, ini. lagi panas, betul. Terutama di Surabaya. Wah kacau banget, panas banget. Kayak keluar siang hari tuh males banget. Terus ada lagi di Apa? Palembang. Oh iya itu ada turut berduka cita buat keluarga keluarga korban. Jadi ada anak SMP kalau nggak salah. Iya, gila loh itu. Sampai meninggal. Gila. Sama ya sampai meninggal kan. Iya. Oleh 4 pelaku. Oleh 4 pelaku dan usianya masih kecil, Masih di semua bawah di sekitar 12 tahunan 12-14 tahun. ya. Miris sekali ya di usia-usia itu udah jadi melakukan kriminal. Dan gitu. sayangnya nggak bisa diusut karena kena UU Perlindungan Anak. Ya, tidak ada ini ya, apa namanya? Hukuman ya. Jadi ya ada cuman nggak seberat itu. Ya, seberat yang Nggak dewasa. seberat, ya gitu. Kasian ayahnya, ayah korban kemarin ada videonya nangis banget. Ya gila sih itu. Gila. Oke, kita langsung aja ke inti podcast kita hari ini ya. Kita undang bintang tamu jauh-jauh dari Malang, Chef. Keren. Nggak deket sih kalau Malang doang, Yes. Malang Surabaya. Iya. Ini jadi biasanya di belakang frame. Jadi tim Iya. kita yang biasanya di belakang frame. Jadi Mas Eldin ini, kita kan pasti udah sering denger nama Mas Eldin di podcast ya kan, kayak apa-apa dikit-dikit operator Eldin gitu. Mas Fabian kan masih kayak gitu kan. Nah itu baru saja menikah guys. Jadi kayak selama ini kan kita podcast bahas soal hubungan percintaan di masa-masa pacaran, PDKT dan sebagainya, gitu-gitu ya. Kayak gitu. Nah sekarang kita mau bahas soal lika-liku perubahan dari seorang buaya akhirnya menikah guys. Iya. Dari seorang pemain terus akhirnya memutuskan decide untuk menikah. How life after married gitu ya. Iya. Gimana Betul. kehidupan Mas Eldin setelah pernikahan ini gitu. Apakah sudah benar-benar bertobat ataukah masih tetap sama gitu maksudmu? Iya ini kayak berasa disilet ya. Ataukah masih tetap sama gitu. Ataukah makin buruk gitu ya. Kayak aku lebih trust yang terakhir deh. Oke bro, gimana bro? Gimana kabarnya kira-kira ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyuruh saya untuk podcast ya. Walaupun niatnya bukan untuk ini ya. Terima kasih banyak loh. Niatnya kesini untuk berpamitan pada teman-teman semua di studio karena udah gabung ya, bantu kita di LB Entertainment, di RH Entertainment juga sampai alhamdulillah sampai jalan sejauh ini ya, berkat salah satunya ya
ini apa namanya Mas Eldin ini ya dari tim RH Entertainment yang biasanya di belakang operator, bikin skrip, bikin dialog dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya menikah dan terpaksa harus memutuskan untuk pindah luar kota dan apa namanya udah nggak gabung lagi dengan kita tapi tetap keluarga gitu. Betul. Jadi gimana kehidupan setelah menikah nih Mas? Makin bagus atau makin terasa seperti penjara? Oh iya. Karena kebanyakan orang bilang kalau setelah menikah itu rasanya kayak di penjara gitu loh. Aku mau denger aja gitu loh. Gimana kalau dari Mas Eldin sendiri? Ya, alhamdulillah sih kalau menurutku kalau dibilang seperti penjara enggak ya. Justru dengan menikah saya lebih menjadi lebih baik ya. Iya betul kalau ini percaya karena dari menikah saya menjadi banyak belajar. Oh, menikah itu enggak gampang untuk perjalanan prosesnya. Apalagi saya sekarang sudah menjadi kepala keluarga yang dituntut untuk bertanggung jawab kepada pasangan saya sendiri gitu. Nah, kalau dibilang di luar sana menikah itu seperti penjara gini-gini, kamu pas punya pasangan itu pasti gini-gini. Itu tergantung dari pasangan kalian ya. Tapi kalau pasangan kalian bisa menerima kalian dari segi kekurangan dan kelebihan, menikah itu bukan tentang menikah itu enggak akan seperti penjara. Justru seperti di surga. Beneran? Ini di kamera kayaknya. Enggak, saya beneran itu yang aku rasain. Oh, gini ya rasanya menikah. Dulu aku pernah takut untuk menikah itu. Iya, sampai di usia 29 ya baru nikah ya. 29 Gila. Akhirnya memutuskan untuk menikah karena menemukan dengan kekasih hati yang sekarang belahan jiwa itu seorang istri yang begitu saya syukurin saat ini gitu. Syukurin atau syukurin? Syukurin N sama I beda loh ini. Syukurin yang sudah dipertemukan. Berarti Mas Eldin jodoh saya. Berarti Mas Eldin enggak setuju sama tren marriage is scary itu ya? Enggak sih. Enggak ya. Tapi menurutku juga mungkin Mas Eldin juga salah satu laki-laki yang juga bisa menyesuaikan. Maksudnya kan kita memulai suatu hubungan baru, berarti kan memulai lembaran baru itu kan berarti butuh banyak penyesuaian, termasuk salah satunya ya harus merelakan yang biasanya bisa main, ya kan berarti sekarang waktunya mainnya sama keluarga, main sama istri, nantinya juga main sama anak gitu kan. Ya intinya pernikahan adalah penuh dengan penyesuaian ya berarti Mas. Betul. Dan kalau kalian ingin ada tujuan menikah itu harus ada komitmen di awal ya. Jangan sampai kalian kecewa di waktu sudah menikah itu. Karena kalau kalian sudah komitmen di awal, kalian akan tahu jalan ke depannya kayak gimana. Apalagi kalau saya kan sudah komitmen di awal. Saya orangnya gini. Semua terbuka dengan istri, jadi istri tahu kayak gimana. Oh, saya mau gini, ya udah, welcome gitu. Diberikan. Yang penting dalam artian jalannya masih lurus itu. Dan positif, halnya positif. Iya berarti benar sih mungkin kalau kata bundaku juga. Bunda pernah bilang kalau kamu nanti tuh nikah itu dengan harapan, dengan ekspektasi mencari kebahagiaan atau pengen lebih bahagia, itu salah. Tapi karena menikah itu penuh dengan tanggung jawab kan. Jadi ya pasti namanya hidup kan nggak sepenuhnya bahagia ya kan Mas ya. Pasti ada lika-likunya. Jadi kalau berekspektasi bahagia pasti kamu akan kecewa. Betul banget. Betul. Karena kehidupannya sesungguhnya itu akan kalian rasakan kalau sudah menikah. Ya karena udah tinggal sendiri ya kan, nggak sama orang tua. Jadi gimana kita bisa survive sendiri, struggle dengan sendiri, kita bisa saling menguatkan dengan pasangan. Itu yang luar biasa sih sebenarnya. Ya kan? Terus kalau gitu apa waktu itu yang membuat Mas Eldin merasa bahwa oh dia nih yang aku cari. Oh aku harus nikahin dia gitu. Karena udah nggak ada cewek lagi yang mau. itu jadi kalau bilang gitu lebih kebohong ya nanti ya lebih kebohong ya. Waktu dulu saya mutusin untuk nikah sama istri saya itu awal-awalnya istri yang ini sengaja ya istri kan baru nikah sekali. Oh kok baru nikah sekali? Kan cuma nikah sekali. Maaf salah pemilihan kata. Itu dari hati sih kalau aku. Jadi waktu aku pertama kenal dia awalnya nggak sengaja juga ya, kenalnya nggak sengaja. Nggak mungkin. Ini nanti dikasih backsound. Nggak. Aku kenalnya dulu nggak sengaja. Mesti mau godain nih, Beneran, bisa ditanyain dulu. Mbok Kikiu, beneran. Nggak sengajanya itu gimana? Justru aku sama istriku itu, aku cuek banget sama dia. Beneran. Cuek banget. Virgo banget.
Karena apa? Karena aku dulu Iya, kan iya, iya. di tempat kerjaku kan ada buka stand untuk disewakan sebagai jualan makanan tuh. Oh, Nah, kebetulan jaga istriku, image banget berarti ya. aku kalau aku profesional kerja aja sih. Oh, Jadi aku di sana kerja, jadi aku nggak mau terlibat hubungan sama orang ataupun pelanggan ataupun userku gitu loh. Iya. Jadi Oke, aku oke. profesional, tapi terkadang itu digodain sama teman-teman, mas saman itu loh Oh, dicariin, dijodoh-jodohin. ya tapi aku cuek Oh, aja gitu. dicomblangin. Iya, Dicomblangin. Comblang-comblangin, mas Gitu. itu diliatin mbak. Oh. Tapi nggak aku respon sama sekali sampai beberapa bulan kemudian. Anjir. Akhirnya ada satu momen Sok ganteng awakmu. beneran ini ya real life loh. Akhirnya dia itu ada momen kunci motornya itu ketinggalan gitu loh di bootnya lah, bootnya itu Disingkat no deh. loh enggak beneran. Iya. Gemes banget. bootnya itu kan kekuncinya itu dibawa karyawannya. Nah karyawannya udah pulang, kuncinya ketinggalan, dan ditelepon nggak diangkat. Nah akhirnya sosok kepedulianmu muncul gitu. ya sebenarnya nggak mau peduli ya, kok kasihan gitu. Ya udah, mbak mau kemana? Sok-sok mau jadi pahlawan nih. Ya wes lah, no ya. Aku bayangin dia datang, Cie. Kan pada waktu itu iya sih. Kan pada waktu itu kan ya, kan aku sebagai penanggung jawab lapangan juga tuh di perusahaanku yang lama itu. Jadi ya apa-apa yang ada di sana itu yang kurang gitu. Yang kurang adalah tanggung jawabku juga ya, termasuk user yang menyewa di sana juga. Jadi ya itu juga sebagai tanggung jawab toh. Kalau masih ada orang kan nggak mungkin aku bisa pulang gitu loh. Jadi harus steril semua, udah steril aku bisa pulang. Jadi ya udah aku tawarin, ya udah mbak bareng aku aja ke mana gitu kan. Saya anterin lah pulang ke rumahnya. Dalam hati itu. Gitu ya, Padahal akhirnya istriku itu sempat cerita loh waktu udah menikah loh. Kenapa sih Saman dulu kok cuek banget sama aku gitu? Padahal sekarang enggak. Oh. Dusel-duselan Dusel belum gitu. Aduh. Dulu tanggung jawabnya kerja, sekarang tanggung jawab seumur hidup. Iya, betul. Jadi benar-benar tidak sengaja ya, ataupun aku harus menggoda enggak sih? Emang benar-benar jodoh itu dipertemukannya emang tidak sengaja. Iya betul. Aku merasakan itu semua juga. Tapi kan maksudnya semua manusia atau bahkan mungkin semua mantan-mantannya Mas Haldin ya, itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri, ya kan? Kenapa akhirnya memutuskan bahwa Mas Haldin bisa menerima kekurangan istrinya ini daripada kekurangan yang sebelum-sebelumnya? Nah itu, aku sampai sekarang nggak dapat alasannya seperti apa. Oh, beneran? Oke. Aku nggak ada alasan. Dalam banget, gila. Beneran, kayak tiba-tiba aku klik di hati tuh, aku ngerasa nyaman, aku pokoknya mau sama dia. Aku pengennya seumur hidup gitu. Di hatiku tiba-tiba panggilannya itu bukan di pikiran atau nafsu atau apa ya, di hati gitu. Karena pada waktu Didik. Frame mau di sensor ya. Aku masih kecil loh. Gitu. Enggak, soalnya aku tahu banyak karena aku juga udah temenan lama kan sama dia sampai tak ajak ke bangun bareng. Ayo bro, pindah di Surabaya. Di Sidoarjo kita bangun usaha bareng, aku bilang kayak gitu. Terus ya itu aku ngelihat dari mantan-mantannya dia paling serius ini sih kayaknya. Paling serius. Tapi dia pacaran serius. Ya apa karena maksudnya akhirnya memutuskan menikah ini apa karena umur atau emang karena orangnya? Atau emang karena udah ya umur juga sih kayaknya. Kalau umur enggak ya, kalau dibilang aku mungkin karena umur enggak juga. Kalau aku pun masih belum menerima belum menemukan seseorang ya, pasti aku sampai sekarang belum nikah. Dulu itu beranggapan atau aku itu ya udahlah nikah itu gampang gitu. Gua kan laki-laki, aku kan laki-laki, jadi kan bukan untuk tuntutan. Iya. Mohon maaf. Eldina Kalau malam itu mbak. Jadi bukan patokanku pada dulu itu aku harus menikah di umur sekian enggak gitu. Jadi ya udah sesuai mengalir aja. Kalau emang dipertemukannya cepat ya aku pasti segerakan. Kalau masih belum dipertemukan ya aku usaha yang lain yang bisa bermanfaat untuk hidupku ke depan gitu sih. Keren. Betul. Terus itu pacaran berapa lama Mas sebelum akhirnya menikah itu? Cepet sih kayaknya. Iya sih. Iya cepet 2 tahun ya? Iya kurang lebihnya 2 tahun lumayan loh. 2 tahun.
2 tahun. Lumayan ya. 2 tahun. Terus habis itu akhirnya nikah. memutuskan 2 untuk tahun untuk menikah. Udah Dan berantem. Putus nyambung nggak 2 tahun itu? Enggak. Nggak sama sekali. Sama Aku sekali tahu nggak ada. soalnya. Tapi pasti nggak terhitung ya seberapa kali kalian saling memaafkan gitu. Karena gini, Oke. dari awal aku kenal, aku selalu memberi suatu motivasi ya sama istriku ya. Kalau semuanya ada api, dan api ini kalau semakin ditiup, dia itu pasti akan membesar. Oh ya? Ya. Lah kalau ulang tahun kita tiup lilin kok apinya mati? Semuanya api ini besar nih. Oh. Kebakaran Kalau maksudnya, Chef. Kalian tiup dengan angin, apinya akan semakin ya, besar. benar. Kena Kalau angin, itu, maksudnya kena kalau angin. itu betul. Tapi kalau dengan air, apakah api ini akan besar atau padam? Padam. Nah, itulah. Jadi kalau pasangan, ibaratnya kalau ada yang jadi air, ada juga yang melengkapi harus jadi air. Ada yang jadi api, ada yang jadi air. itu maksudnya. Iya. Nah, Nah, itu ya. saling dari awal aku seperti itu sama istri. Mungkin kedewasaan juga kali ya. Akhirnya Bisa jadi kayak bisa saling mengerti. Ada Iya. kalau misalnya ada yang marah, ada yang ngalah gitu kan. Karena kalau pacaran anak-anak kecil ibaratnya kayak 20 tahunan, 20 tahun ke bawah mungkin ya. Itu pasti kan kalau ada yang marah balik gitu kan. Betul. Nah, Jadi itu kayak dari awal hubungan memang aku nggak sama sekali nggak ada pertengkaran, nggak ada putus nyambung, nggak sama sekali. Sampai nikah pun tetap hubunganku lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi aku selalu terbuka, apapun ada masalah atau apa itu aku selalu cerita sama istri gitu. Iya, selalu terbuka. Tiap malam selalu terbuka juga. Iya, topi maksudnya. Iyalah, masa Topi di ya. rumah Masa pakai topi? Ya, Pak, topi. Tapi ini aku pernah tanya ini ke Mas Febian dulu Apa di itu, apa podcast. itu? Sekarang aku mau tanya ke Mas Eldin yang udah Oke. menikah nih. Apa itu? Kalau disuruh mengurutkan Oh iya, anak, prioritas. istri dan ibu, gimana urutannya? Anak, istri dan ibu. Anak, Istri ini dan ibu. bukannya udah aku jawab ya dulu. Iya kan nggak Belum di podcast. belum. Iya, udah tapi nggak di podcast. Udah tapi nggak di podcast. Iya. Iya. Ini kan udah nikah dia. Istri, Anak dan ibu. Ibu. Dan itu kan maksudnya waktu belum nikah kan. Ah. Sekarang siapa tahu beda karena udah menikah, udah Iya. tahu real life-nya seperti apa Betul gitu. lah. sekali. untuk urutannya ya. Iya. Yang pertama istri, yang kedua ibu, yang ketiga anak. Oh, oke. Masih Anak nomor tetap 3 ya sama. tetapannya. Karena Sama. istri akan seumur hidup dengan saya. Betul. Mas. Tapi untuk aku harus berbakti dengan kedua orang Benar, tua. tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, untuk anak dia nantinya akan menikah. Pasti Meninggalkan. nggak bakalan sama aku gitu. Jadi ya udah, biarkan dia hidup sendiri gitu. Tanggung jawabnya Oke. cuma sampai dewasa. Sampai dewasa. Nah, tanggung jawabku untuk seumur hidup adalah seorang istri. Dan ibu itu kan. Dan Iya. ibu. Jadi urutannya adalah istri, ibu, dan anak. Tapi Oke. kembali lagi ke yang lain ya, pasti Iya, ada kan punya preferensi preferensi sendiri-sendiri. Punya Iya, apa namanya? Ini ya. Apa namanya? Prioritas masing-masing. Iya, Betul. preferensi. Kenapa seperti itu dan lain Nah, sebagainya kayak gitu. betul. Gitu sih. Keren ya, udah bisa memutuskan untuk menikah gitu. Hmm. Terus Mas Eldin sendiri pernah gitu nggak? Pernah maksa istri kayak, ih kamu itu ya nanti harus punya anak banyak gitu. Kamu harus ngerjain kerjaan rumah. Aku nggak mau tahu soal urusan rumah. Oh, tentang ini ya, pembagian job kerja di rumah. Iya, dan kayak terus gitu. kayak soal anak juga gitu. Enggak, dia istrinya yang kerja, LD yang di rumah. Oh, bapak rumah tangga. Tapi tau gak sih Mas, sekarang bapak rumah tangga itu cita-cita semua laki-laki loh, Oh ya? menjadi bapak rumah tangga. Ah. Karena nggak tahu ya, zaman sekarang tuh emang kebalik. Cewek-cewek lebih suka kerja, cowok-cowok lebih suka di rumah. Kata siapa? Kan zaman sekarang tuh Gen Z ya, bisa Oh, aja Gen Gen Z Z. atau Gen Alpha gitu ya. Mungkin. Jadi kayak aku nggak tahu sih ibu, nggak tahu kebanyakan atau emang FYP ku aja yang lewatnya kayak gitu. Karena aku sering lewat di FYP ku kayak, ih pengen udah jadi bapak rumah tangga gitu. Kalau aku sih enggak ya. Kalau pekerjaan rumah kita kerjakan bareng-bareng. Ah. Walaupun kita punya kesibukan masing-masing ya, aku kerja, istri juga kerja. Tapi untuk pekerjaan rumah enggak selalu semuanya aku bebankan ke istri. Karena untuk pekerjaan rumah itu bukan tugas seorang istri karena menurutku. Tapi pekerjaan ya berdua gitu. Karena kita hidup berdua ya kita kerjakan berdua, bukan satu belah pihak aja gitu sih. Oke. Kalau aku dari Kenapa awal Mas Bebe tadi mau ngomong apa? Enggak. Mau ngomong apa? Enggak. Mau menyanggah? Enggak, kalau dia memang ini soalnya bersih-bersih di rumah kan aku yang berantakin Iya, kan emang. iya. Aku orang yang berantakin bener-bener. Dia emang kalau misalkan ini bersih-bersih. Ya bener juga kalau dia ngajarin kayak gitu benar. Apa ya, berarti Mas Eldin juga memperbolehkan istri buat bekerja ya Mas, ya nggak membatasi buat kamu nggak boleh kerja deh gitu.
Aku bukan menyuruh istri bekerja ya. Iya, maksudnya Tapi- memperbolehkan kan. Tak bolehkan dalam hal positif, dan kalau dia lebih apa ya, bisa aktif lagi gitu loh, explore lagi dunia luar biar nggak stuck di rumah, menurutku sih gitu. Ya, Oh. betul Biar betul betul. dia bereksplor, cari pengalaman di luar, tapi bukan tentang untuk bekerja, tapi tentang cari untuk pengalaman relasinya kayak gimana gitu, membangun apa Betul. di luar seperti apa. Jadi bisa belajar di luar untuk diterapkan di nanti di rumah seperti apa. Kita selalu Ndek, kalau malam itu kalau mau tidur pasti sharing dulu. Itu Masa? pasti. Mari sharing Tidur. Mari ke sharing. Tidur sih. Mari sharing Tidur. kemana? Tidur sih. Pasti tidur. Pasti tidur. Gemes. Pasti sharing. Aku kalau denger yang kayak gini langsung pengen nikah. Tapi kalau abis itu ngejalanin kehidupan sehari-hari, aku bayangin nih kalau aku nikah aku harus tanggung jawab ke suami, harus tanggung jawab ke anak, nggak jadi deh gitu. Tapi kalau denger yang gemes-gemes gini kayak pengen nikah gitu. Kamu pengen sharing setiap malam, Chef? Iya. Astaga. Udah sharing sama Allah ya kan. Oh, iya. Iya kan? Gayamu, Chef. Kata ada Alvin Guyu tadi. Sampai diguyu operator. Aduh, iya. Tapi itu Mas Eldin sendiri rencana nih, apakah ini rencana berdua atau mungkin Mas Eldin mengharuskan istri harus punya 2 anak atau lebih atau berapa anak gitu? Enggak. Enggak ya? Dari awal ya kita sedikasinya, karena kan anak kan ibaratnya termasuk rezeki ya. Rezeki yang diberikan Allah untuk kita. Jadi kalau untuk anak kita nggak batasin mau dikasih 2, mau dikasih 1, itu terserah yang di atas untuk diberikan ke kita berapa. Jadi ya saya sebagai umat ya, saya hanya bisa mensyukuri sih. Dalam betul. Tapi kalau misalnya nih gitu kan, Omongannya berbobot anjing. di depan kamera. Sumpah, omongannya berbobot anjing. Lah, iya loh. Bagus. Ya, tapi kalau misalkan nih ya, naudzubillah min dzalik ya, semoga nggak sampai. Tapi kalau misalkan nanti di akhir nggak punya keturunan nih, gimana? Apakah karena kan ada beberapa cowok yang kalau misalnya nggak punya keturunan ditinggalkan istrinya, pilih menikah lagi, atau nggak ditinggalkan tapi dimadu nikah lagi gitu-gitu. Mas Alden sendiri gimana? Nanti kalau Ini aja mau nama lagi. masih ada 3 slot. itu pernah kita bicarakan waktu kita belum menikah. Keren ya pembahasannya. Wah. Beneran. Oh, Itu aku pernah ngobrol. Kamu sing sapa? Loh. Oh iya. Sikat ya. Buat istrinya Mas Eldin aku gak ikut-ikut ya, Mas Ebian sama Mas Eldin. Aku langsung keringetan loh. Salah dia podcast sampai aku salah ya. Panas Aduh, podcast sampai aku salah ya deh. Aduh ya Allah. Iya, 16 panas sih soalnya. Semua mundur. Enggak lah. Dulu pernah ngobrol juga masalah Iya, itu. terus Kalau akhirnya kita gimana? nggak dikasih keturunan gimana? Ya udah. Kalau jawabanku ya udah nggak masalah. Berarti memang kita belum dapat rezeki di sana. Tapi apakah kamu ada rencana ingin mencari yang lain atau gimana? Enggak lah. Bagiku jodohku cuma 1 gitu. Walaupun Rasulullah kan apa ya menikahnya sampai beberapa kali. Iya. Cuman kalau menurutku ya, kalau buat aku ya tetap 1. Itu pun kalau walaupun lika-likunya banyak, itu termasuk ujian hidup ya. Jadi kita harus apapun harus mensyukuri dan ya bisa menerima itu aja sih kalau aku. Gemes. Aku ki arepe guyon iki di kamera soalnya tadi. Lah ya. Aduh, ya ampun. Berarti tapi Mas Eldin sendiri pengen punya anak berapa kalau misalkan punya? Sedikasinya. Sedikasinya. Cewek cowok juga sedikasinya. Sedikasi. Katanya 11 Din. Wah, Buat sepak bola katanya. ya gak apa-apa Timnas. sih. Anaknya dibuat sepak bola. Timnas enggak. klub. Oke. Mas Ebian sendiri kapan nikah? Nunggu legal lah. Apanya yang legal kan Mas Ebian udah tua. Pasangannya. Oh, Jadi berarti pasangannya belum legal. aduh. Bukan saya yang ngomong. Mohon maaf. Enggak nih. udah legal. Cuman kan masih ini dulu tuh. Ada Legal. legalitasnya. Ada legal. Legal kan KTP. KTP. Nah, Belum masa punya belum KTP. punya KTP, Mas? Udah. Parah kalau belum Udah, punya udah, KTP. Udah. Tayang. Tayang Ya. anjir. Kak saya tahu mohon maaf ya. Mohon Anjir. disensor. Oke. Enggak.
Terus gimana Din kehidupan lu yang dulu sempet sama kita di sini sama aku lah di sini mana-mana kan sekarang udah sama istri ya kan. Itu ada apa namanya perbedaan banget nggak? Iya. Kalau dibilang Yang jelas sih nggak nakal lagi ya kayaknya. Ya kan udah jadi imam. Udah jadi imam. Ibaratnya aku wes dukur iki ya. Bareng kan dengan pertanyaannya wanjlok lho temenan. Wanjlok lho iki. Wanjlok iki temenan. Kalau dibilang perbedaan pasti ada ya. Karena waktu di sini kan aku masih belum menikah. Jadi ya ibaratnya dulu aku dikasih kebebasan sebebas-bebasnya sama istriku dan sekarang kan aku dikasih kebebasan tetap tapi dalam hal yang masih ada batasannya. Itu yang jadi perbedaan gitu. Iya, berarti kayak menurut Anda. Buat janda-janda yang pernah di komen di DM Mas Adi bisa komen di bawah. Kenapa arahnya ke sana ya? Tapi Ya apa Allah. sih sebenarnya buat cowok-cowok nih ya, buat cowok-cowok. Apa sih yang kalian jadikan pertimbangan buat akhirnya memutuskan menikah? Apa aja pertimbangannya? Kalau aku ya dari aku sih apa ya? Yang sama-sama bisa menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih aja. Itu aja sih. Kalau aku ya. Jadi Itu aku paling bisa susah menerima ditemuin dia, aku bisa menerima semuanya tentang dia, apapun tentang dia, keluarga dan lain-lain. Begitu juga dengan dia menerima aku. Itu sih. Itu Kalau- paling kalau susah aku, sih ha. ditemuin. Kalau aku sih itu. Itu doang. Hmm. Semua itu doang cuman buat memutuskan buat menikah cuman itu doang pertimbangannya. Ya banyak pasti ini. Tapi dalam garis Yang simpelnya, utama, yang utama. Apa ya yang utama? yang nomor satu prioritas yang paling menjadi pertimbangan untuk iki masuk ngono Din. Oh, Iki masuk. ibaratan kok gini. Apa ya? Ya apa ya lek ngomong ya? Wis gak apa. Sulit soalnya lek ngobrol ngene. kecocokannya. Cocok iya ibaratnya nih. Dia kalau jadi istriku pasti dia menjunjung tinggi seorang kodratnya laki-laki. Wah, iya. Oh. Laki-laki kan pengen banget dihargain. Nah, itu yang pasti. aku dapat dari istriku. Wah, Nah, itu dihargai, dihormatin. Itu pasti. Diapresiasi. Ya, Betul. kayak gitu. Itu cowok. Mas Febian juga itu nomor satu prioritas yang dicari pertimbangan sebelum menikah. Orang aku belum Lah, kan makanya apa yang menjadi pertimbangan sekarang gitu loh. ada, Chef. Belum ya yang dipertimbangkan. Pertimbanganku. Heeh. Aku juga bingung, belum ada. Yang penting cocok udah. Aku udah enggak ini. Cocok Dan yang kan? sekarang udah cocok, udah segitu aja. Emang yang sekarang ada berapa? Ya satu. Satu sana Satu sini plus, enggak ya? satu plus. Enggak, satu. Oh, Satu. satu. Siapa namanya? Nggak usah disepil dong. Nggak usah Nanti aja disepil dong. nyempilnya pas di undangan. Undangan. Nyempilnya di undangan. Orang mana? Ais. Oke. Oh, Udah kan legal kan? Udah Udah legal. legal. Oh, di IG ku aja ada kok. Makanya udah tak cantumin. Nah, silakan cek kalian di IG-nya. Silakan langsung cek ke IG-nya Mas Febian itu. Abis ini IG ceweknya Mas Febian Mike yang stalker. Wah, saingan Iya berat lagi. nih. Saingan banyak nih. Kak. Udah cukup. Tapi Main-mainnya udah cukup. Soalnya udah nggak ada yang tak ajak main-main sekarang. Oh, yang udah cuman Udah finish soalnya. Udah finish. tapi katanya pernikahan tuh bukan garis finish. Iya sih, kan kalau di sana kan nikah, kalau di sini jomblo. Ini sulit. Pulang biliar lagi dah, Bro. Tapi sempet itu. Sempet kangen nggak kehidupan sebelum pernikahan gitu? Kalau Pasti. kalau dibilang kangen pasti. kangen aja Karena maksudnya, nggak pengen ibaratnya- diulang lagi sih. Karena dulu aku free-nya ya, ibaratnya masih bujang loh. Tiba-tiba aku harus ada tanggung jawab, aku harus ada yang dipikir, oh sekarang aku udah punya istri jadi harus menghindari ini gitu. Jadi ya, pastinya kangen itu pasti. Aku dulu bisa gini rek, sekarang nggak bisa. Itu Iya. pasti. Tapi ya kembali lah. Apa sih yang akhirnya tuh bisa membedakan rasa kangen dan pengen mengulangi lagi sama kangen nggak pengen mengulangi lagi tuh apa sih? Ingat istri, itu doang. Ya udah Ingat itu. istri. Jadi Bagus sih. semuanya Kalau pengen ngulangin inget aku deh. Oh, pengen tahu lagi Iya. inget aku. Anjir kok jadi. aku kadang di rumah, aku pengen gini yo. Ele nggak Febian rek. Waduh. Akhirnya ya wes paling istriku coba gini. Ya astagfirullahaladzim. Beneran astagfirullahaladzim. Jadi kalau istri masih
aku sama dia itu udah temenan dari tahun berapa ya? Kalau 2016. 2015 16 lah. 16. Yo 15 16 ya. Iya. 15 16 waktu kita bikin klub motor. Motor panjang itu ceritanya ya kan. Panjang. Berarti udah hampir 9 tahun lah kita temenan. Kurang Jadi lebih. ngerti lah baik buruknya semua nih. Banyak baiknya atau buruknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Cari aman banget jawabannya. Iya. Soalnya kalau aku kena dia kasih kena juga sama. Sudah pasti. Rada-rada pada brengsek ya sih emang. Dulu gitu ya kan. Dulu memang suka main-main. Sekarang suka dimainin. Dulu maksudnya bukannya dulu kamu suka dimainin juga ya, Din? Hah? Apanya ini? Apanya yang dimainin? Maksudnya motornya gitu. Terus masih menggebu-gebunya gitu kan. Jadi ya pasti banyak lah. Dan dia juga tahu semua tentang aku. Tahu semua. Sing orang lain nggak tahu aja dia tahu. Asu semua. Oh gitu, yang orang lain nggak tahu aja Semua. dia tahu. Iya. Semuanya. Ya karena kita itu udah tinggal bareng juga ya kan. Jadi apapun yang ya beberapa hal dia tahu, beberapa hal. Ya terkait pribadi banyak yang dia tahu. Termasuk dari orang-orang yang nggak tahu itu semuanya dia tahu juga. Itu. Banyak orang-orang kalau aku sama dia ya, banyak orang-orang berpikirannya kayak gini. Sebenarnya ya, wah, Anda belum tahu aja gitu lah. Nah, aku ya udahlah, kalian hanya sebatas tahu, mungkin ya kalau dibilang angka ya mungkin yang kalian tahu hanya angka 5 gitu. 1/5-nya masih belum kalian tahu gitu. Ya. Gitu. Intinya gitulah. Pertemanan yang lama ya. Lama dan dalam. Dan sebenarnya kalau misalkan tahu nih, kalau dari teman-temanku baru tahu kan kayak kelihatan brengsek di luar gitu. Sebenarnya aslinya kan enggak ya Din. Setiap pol. Ya apa aku jawab ya? Cari aman apa menjerumuskan? Itu lah. Cari aman apa menjerumuskan? Enggak, kita bahas yang lain. Oke, setelah keluar dari LB Entertainment, kita juga ada apresiasi juga buat kamu bro, buat ya sebagai apresiasi juga kenang-kenangan. Wah, ya kan apa itu. Apa ini? Aku tidak menerima yang belakang itu. Aku sertifikatnya udah nerima. Ini sertifikat dari kita, ya kan. Itu surat cinta dari aku. Iya, surat cinta aja, surat cinta buat kedepannya. Aku bilang dari aku tuh bukan bilang buat Mas Eldin, bisa aja nih buat Mas Eldin, buat ya, terima ya bro. Untuk ini untuk di depan layar ini saya terima ya. Tapi diterima. Sertifikatnya ini saya terima, sertifikatnya ya, sertifikat. Oke, terima kasih udah bantu selama sekian tahun untuk 1,5 tahun ya. Ya 2 tahunan lah, 2 tahunan. Ya pas dia tak menikah itu pas 2 tahun. Berarti kita bangun LB Entertainment ini dan RH Entertainment ini bareng sama dia, hubungan dia sampai menikah itu tadi. Ya semoga adanya Eldin atau sudah ada Eldin di LB di Entertainment, ya harapanku bisa teman-teman bisa tetap berkembang lah Din gitu. Nanti kalau misalkan butuh sewaktu-waktu teman-teman ya mohon dibantu untuk disupport dan bimbingannya kayak gitu. Kayak tadi waktu ya gitu. Ya saya bantu. Tapi saya bantu. Mentang-mentang talentnya itu kayaknya enggak ikhlas diungkitkan terus. Bukan enggak ikhlas ya. Cuman kan tadi kan katanya dibantu, kan tadi aku udah bantu. Jadi kan tadi tak ambilkan contoh gitu loh. Mentang-mentang sering kok ngobrol sama Avi gitu sering. Iya, mentang-mentang talentnya itu mantan ya ini ya operator ya. Jadi suruh setting sendiri semua loh ini tadi. Ya kan? Tapi ini saya bacakan dulu ya. Saya juga mau terima kasih tentang sertifikat ini ya. Oke, boleh. Sertifikat Chief of Production. The following award is given to Eldin Zafroni. Thank you for your cooperation and dedication. Ini saya ucapkan terima kasih untuk sertifikat ini, terutama terima kasih sebesar-besarnya sama Dr. Satrio Adi Wicaksono selaku founder LB Entertainment. Nah, beliau adalah seperti orang tua bagi saya. Orang tua kedua selama saya di LB Entertainment. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Dr. Satrio, dan kedua ada Febian Wahyu yaitu selaku Chief Executive Officer di LB Entertainment. Nah, saya juga terima kasih sekali sama Mas Febian, selama ini juga sudah menjadi teman, sahabat, saudara, semuanya bagi saya. Terima kasih banyak.
Dan juga tidak lupa sama teman-teman juga. Oke. Sama Savina ya, Pak? Teman-teman udah. Gak usah mancing. Nanti aku jadi Teman-teman. nanti Oke. aku itu dicemburuin juga sama istrinya. Aku udah cukup dicemburuin ceweknya Mas Febian ya. Yang oh ya. Iya. Aku nggak mau lagi juga jadi cemburuin istrinya Mas Eldin juga loh. Yang mana nih? Kok Emang aku nggak tahu emang dia nih. cemburu sama kamu sih? Lah, orang Mas Febian sendiri yang waktu itu pernah bilang Oh ya sedikit. Ya udah lah. dikit. Udah. Ya wajar cewek kan. Udah, iya betul. Cewek tuh emang sensitif banget guys. Ya dijaga aja lah, nggak apa-apa. Oke. Udah kalau gitu sebelum segmen ditutup ada kata-kata untuk teman-teman semua di sini di Relung Hati dan juga teman-teman di LB Entertainment dan juga semua viewer dari Sobat Relung Relung Hati Hati. podcast. Tapi Silakan, bro. sebelum ditutup ya, ini apa ya di depan ini Mas? Ini adalah Fumi, produk dari kita. Jadi brand Oh, parfum gitu. dari Oke, kita oke, yaitu oke. Fumi yang wanginya 8 jam. Oh, ini Fumi. Tahan 8 jam Oh, karena Iya. dia extract the parfum guys. Extract the parfum. Jadi bukan yang kayak parfum-parfum lainnya, ini udah extract the parfum jadi Iya. tahan 8 sampai 12 jam. Aku nggak begitu promosiin karena penjualannya sudah alhamdulillah laris sekali. Jadi kita udah nggak perlu promo-promo lagi. Ya, makanya pantau terus TikTok shop kita dan apa ya, e-commerce kita lainnya buat Iya. pantauin terus promo-promonya karena kita banyak buat promo guys ya, Oke, apalagi betul. kemarin apalagi bulan Agustus kemarin Iya, ya, banyak sekali buat promo. Iya. Dicek lagi siapa tahu promonya Dan masih terima ada. kasih buat teman-teman yang sudah check out ya. Ditunggu orderannya lagi. Iya, terima kasih sudah support produk kami ya kan. Semoga kalian suka sama produk kami. Kalau kalian baru coba satu varian, coba varian lainnya. Karena siapa tahu kalau kalian nggak suka sama produk yang baru kalian coba, kalian akan suka varian Iya. lainnya gitu. Ya kalau belum cocok bisa cari kecocokan yang lainnya. Au. Dan juga di situ ada Jisoo Glow. Jadi kalau kalian pengen make over buat wajah kalian dengan bling bling dan lain sebagainya, katanya Buat sih gitu. ngerawat. Buat merawat. Ada Karena skincare Jisoo Glow. merawat tubuh itu penting ya guys ya. Merawat diri, branding diri. Buat cewek, buat cowok semua betul. Oke. Ada kata-kata terakhir Mas buat Kata-kata terakhir, astaga, kata-kata Maaf. penutup. Kata-kata penutup buat Penutup. temen-temen, buat sobat relung hati ini Yaps. yang mau menikah mungkin atau yang masih pacaran gitu. Apa sih sarannya buat ke pernikahan gitu? Oke. Oke. Atau Saran buat Bebas sih, umum aja. Ya. Saran buat teman-teman ya mungkin ya jangan takut menikah. Menikah itu tidak semenakutkan itu jika pasangan kalian tepat. Oke. Kelas king. Oke. Betul. Dari kamu, Chef? Dari aku setiap memulai hubungan tuh pasti butuh penyesuaian. Gak cuman dalam hal pernikahan, pacaran, tapi juga dalam pertemanan. Tiap kali kita memulai lembaran baru, entah itu dalam hal pekerjaan, pertemanan, pernikahan, pacaran, dan lainnya, kita butuh penyesuaian. Jadi kita harus selalu bisa menyesuaikan diri, harus bisa selalu toleransi, memaafkan kesalahan partner, atau teman kerja, atau pasangan. Jadi ya jangan pernah capek buat, apa ya guys, jangan pernah nyerah kayak, aku udah gak bisa nerima dia gitu. Yeah. Karena ya semua orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke. Dari aku berarti. Enggak, dari kooperator. Bukan terkait menikah ya. Ya buat umum aja sih. Hubungan itu dijalin dari dua belah pihak, jadi saling menghargai intinya. Jika kalian ingin dihargai, hargailah juga pasangan kalian. Support saling satu sama lain. Ya komitmen dengan apa yang sudah kalian pilih, baik buruknya kalian yang juga itu akan tanggung ke depannya. Gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan menuai apa yang udah kita tabur itu tadi. Iya, ya. betul. Jadi ya jangan pernah menyerah sama apa yang udah kalian putuskan, apa yang udah komitmen kalian itu. Kalau kalian udah komitmen mulai hubungan sama orang lain, apalagi udah serius, jalanin aja gitu loh. Karena selama itu nggak toksik ya, selama Iya, belum betul. toksik ya. Jadi ya terus memahami itu tadi. Iya. Oke. Jaga apa yang bisa kalian jaga, pertahankan apa yang harus kalian pertahankan. Harga yang udah dimiliki. Harga yang udah dimiliki. Hubungan dijaga, hubungan itu saling, bukan salah satu. Dalam beh. Ya. Dalam, Oke, tutup bos. aja deh. Oke, cukup sampai sini segmen hari ini. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Sukses. Oke, thank you.